Xiaomi Redmi Note 9T. Ini HP yang sangat unik karena dia itu limbah Jepang, harganya 1,2 juta, dan menurut gue ini speknya sangat menarik. Bisa main game, fotonya lumayan solid, dan overall battery life-nya lumayan impresif juga. Untuk lebih detailnya, mari kita langsung aja masuk ke reviewnya. Let's go! Halo guys, nama gue Sam dari StepTech, dan mari kita langsung aja review HP paling gendutnya Xiaomi Redmi Note 9T. Seperti biasa, mari kita bahas yang pertama untuk harga dan speknya dulu. Untuk harga sendiri, ini yang pastinya ex-Inter, ex-Jepang. Gue beli di toko Golden City Sale. Kalian bisa nyari HP ini di harga 1,2 juta pas. Untuk yang varian RAM 4GB, internal storage 64GB. Untuk varian yang storage lebih berat, atau lebih besar, di 128GB, itu harganya ada di 1,4-1,5 jutaan. Tapi sih menurut gue worth it-nya 1,2 juta ya. Seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper-nya di HP ini, gue udah taruh semua linknya di deskripsi. Mari kita pertama aja langsung bahas desain dan displaynya. Untuk desain sendiri, desain belakang ini memang menurut gue di zaman dimana HP-HP desainnya kayak gini ya, ngingetin gue sama Mate 20, sama Xiaomi Redmi 9 untuk tekstur bodi belakangnya yang plastik tapi ada rege-regenya. Ya, desainnya menurut gue sini simple, warna ungunya gue suka, nothing special, semua full dari plastik. Dan yang gue rasa ini untuk bodinya sendiri memang kerasa cukup besar ya. Dia walaupun 6,5 inci, tapi dia lebih kelebar daripada kepanjang. Yang lumayan spesial untuk HP Xiaomi. Kalau bagian depan, di sini juga cukup futuristik, udah pakai dot display kiri atas, tapi bisa kita lihat ya untuk bezel bawah tebal banget, dan juga bezel pojok kanan kiri atas bawahnya tuh memang kerasa kayak kurang rapi ya, kayak HP murah lah. Wajar banget, ini memang di Jepang pun ini bukan HP flagship kan, HP mid-range kayak entry level. Nah, speaking of display-nya ya guys, untuk layarnya gimana kualitasnya? Untuk layar sendiri memang ini masih IPS dan masih 60 Hz. Kualitasnya sendiri sebenarnya sih ini cukup bagus ya. Dia punya gambar yang cukup detail, cukup sharp, dan punya warna yang cukup vibrant. Tapi yang gue rasa ini viewing angle-nya memang kurang bagus. Nggak separah Redmi 10 ya, atau nggak separah Poco X3 GT. Tapi dia memang kalau misal kita angle-nya berubah dikit, dia langsung kerasa gelap. Dan juga dia itu kayak ada shimmering effect gitu, apa ya bahasa Indonesianya, kayak ada kilauan-kilauan yang bikin warnanya tuh nggak konsisten maksud gue. Tapi overall sih untuk harganya menurut gue masih cukup oke. Tapi menurut gue yang kurang oke ini dari visibilitas di bawah sinar matahari. Bisa kita lihat ya di B-roll, kondisi matahari memang itu cukup cerah pagi-pagi jam 9 pagi. Tapi di sini bisa kita lihat dia itu layarnya memang gelap banget ya, nggak kelihatan, harus deket banget ngeliatnya biar kelihatan layarnya. Jadi dia cuma 450 nits, max brightness-nya memang itu zaman dulu banget ya, spek zaman dulu banget, 450 nits max brightness tuh, jadi memang bisa kita lihat kelihatan struggling. Dan bisa kita lihat juga nih di studio pun ini, walaupun gue udah max brightness, tapi HP-nya kelihatan kayak kurang terang ya, jadi memang dia brightness-nya nggak terang banget. Cuma yang bagus banget sih dari fingerprint-nya. Fingerprint-nya dia posisinya kesukaan gue juga, kedua yang gue paling suka, pertama di belakang, dan kedua gue suka di power button. Dia ada di power button, nyatu sama power button, dan dia kecepatannya seperti HP Xiaomi lainnya, sangat cepat, akurat, dan reliable. Nah, terus untuk haptiknya gimana? Gue bisa bilang untuk haptiknya sendiri ini memang haptik murahan ya. Kalian bisa ngedenger suara bzz, bzz, bukan suara haptik yang bulat dan enak dipencet, yang pastinya ya ini wajar banget. Tapi yang gue suka dia walaupun haptiknya kerasa murahan, tapi dia lumayan strong, tapi nggak sampai ngeganggu. Jadi dipakai buat ngetik keyboard masih oke, dan juga kalau dipakai buat ngetik keyboard, sensitivitas layarnya cukup bagus. Memang nggak sensitif banget, nggak responsif banget kayak HP Xiaomi zaman sekarang, tapi masih cukup usable lah menurut gue. Nah, selanjutnya mari kita moving on ke audio quality-nya, yang menurut gue cukup solid lah. Pertama mari kita bahas untuk audio quality via headphone jack. Yap, HP ini masih ada headphone jack, posisinya juga cukup bagus, dia ada di bawah kiri. Dan kualitasnya ini menurut gue untuk kualitasnya sendiri cukup bagus. Gue coba tes pakai headphone Truth Ear Zero seperti biasa, yang itu powernya nggak cukup berat ya. Untuk kualitasnya sendiri, dia masih bisa mempertahankan sound signature warm-nya Truth Ear Zero. Jadi dia masih punya sound signature yang lebih ke arah warm. Dia masih punya separasi instrumen yang cukup bagus, dan overall lagu kedengaran crispy dan enak didengar. Nggak ada kayak white noise, nggak jelas gitu. Full volumenya memang ini nggak bisa keras banget, bisa kita lihat. Itu volumenya di 80%, 75% aja baru kerasa keras.
Yang di HP zaman sekarang biasanya kalau pakai Truth Ear Zero tuh di volume 45-55 aja udah cukup keras. Jadi amplifiernya not the best, tapi decknya cukup bagus. Yang kurang bagus juga menurut gue dari si dual speakernya. Ini dual speaker tapi memang kualitasnya kualitas zaman 2020-2019 ya. Tapi untuk harganya sih sebenarnya ini udah cukup bagus. Tapi untuk dual speaker ya decent atau sedikit di bawah rata-rata. Overall, at least dia punya suara yang warm, jadi vokal nggak kelihatan cempreng, masih kelihatan bulat, walaupun agak sedikit mendelap ya vokalnya ketutupan sama instrumen dan bass gak jelas. Tapi overall sih suara masih cukup solid. Untuk lebih detailnya, ini dia sampel speaker testnya seperti biasa. Gue rekomen kalian pakai headphone biar bisa ngedengerin bedanya lebih detail. Oh iya, untuk full volume ini bisa cukup keras, tapi di volume 80% baru keras banget. Distorsi ada tapi minimum. So ya, ini dia sampel audionya. Check it out. Next, moving on ke kamera quality-nya. Yang mungkin sekilas kalian mungkin bakal mikir, wah ini kameranya keren ya, dia ada 3. Sebenarnya ini kameranya cuma 1 guys. Kenapa? Karena di main kameranya itu, kamera utamanya 48 megapiksel, dan kamera kedua dan ketiganya itu hanya kamera bullshit pajangan aja. 2 megapiksel depth dan 2 megapiksel makro sensor. Sayang sekali. Kamera depan dia 13 megapiksel dan bisa nge-record sampai resolusi 1080p 30 fps. Nah, untuk kualitas kamera belakangnya gimana? Bisa kita lihat, sebenarnya cukup bagus ya. Dia punya dynamic range yang cukup oke, dia punya kontras yang cukup bagus, dan overall gambar menurut gue sih lumayan bersih dan enak dilihat. Tapi, yang kelihatan banget tuh ya, ini foto yang memang lebih pudar dari foto atau gambar aslinya. Jadi, rata-rata terutama kalau bisa kita foto daun ya, atau foto alam, itu bakal agak sedikit lebih pudar for some reason. Dan juga kadang-kadang fotonya tuh agak kayak ada bekas lensa belum dielap, padahal lensanya udah gue elap dan gue lihat juga itu lensanya bersih. Jadi ya kayak gitulah kualitasnya. Tapi sih menurut gue untuk harganya masih doable. Untuk foto low light gimana? Bisa kita lihat ada night mode dan kualitasnya sih biasa aja ya. Dia noise-nya ada tapi nggak parah banget. Detail masih cukup soft tapi acceptable, dan bisa kita lihat gambar sih masih acceptable ya untuk di-post di Instagram. Memang bisa kita lihat tuh lensanya itu ya yang jadi problem. Ada lampu jadi dia itu mantul banget dan kelihatan kayak bekas lensa belum dibersihin, padahal gue udah dibersihin pakai alkohol juga biar pasti, tapi ya it do be like that. Untuk selfie gimana? Ini menurut gue cukup solid. Bisa kita lihat selfie-nya, detail cukup bagus, warna lumayan solid, dan juga yang gue suka kalau misalnya kita foto di belakang sinar matahari, dia bisa nangkep muka gue dengan baik. Jadi nggak hilang muka gue ya kan. Biasanya kan HP harga segini kalau foto selfie di belakang matahari atau cahaya yang terang itu suka hilang. Di sini masih nggak, dan masih bisa mempertahankan detail. Cukup bagus. Untuk video recording, kamera belakang ini bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps, yang surprisingly lumayan solid ya. Dia bisa 4K 30 itu lumayan solid walaupun pakai MediaTek, dan juga dia bisa 1080p 60. Jadi ini dia sampelnya pakai resolusi kedua tersebut. Check it out. Oke, so ini dia video recording pakai resolusi 4K 30. Ini kelihatannya pudar tapi padahal lensanya udah gue elap ya guys. Ini memang kayak gini. Dan ya, flownya cukup oke 4K-nya, walaupun gak ada stabilisasi. Cuma memang dia kayak agak buram ya. Anyway, kita langsung aja moving on ke gaming performance-nya yang lumayan solid. Nah, ini videonya untuk 1080p 60 jauh lebih smooth. Cuma yang gue rasa ini kameranya tuh memang pudar ya warnanya. Gak vibrant banget. Tapi udah smooth banget kok. Dan langsung aja kita ke 4K 30. Alright, dan moving on ke gaming performance-nya. Yang menurut gue untuk para casual gamer, ini HP mantep banget sih. Seperti kita lihat tuh, gue coba tes ya main game
Honkai Star Rail, yang itu bukan game berat banget kayak Genshin, tapi cukup berat menurut gue. Itu gue coba main di low setting ya, bukan very low, di low setting dengan FPS 30. Bisa kita lihat overall gameplay cukup solid ya, walaupun dia punya RAM cuma 4GB, chipset mid-range MediaTek, masih cukup solid ternyata. Frame rate kira-kira itu di sekitar 20 sampai 25-30-an, bisa ngedrop sampai 15, tapi masih cukup solid. Kenapa? Karena dia nggak ada stutter ya, stutternya sangat minimum, jadi gameplay walaupun FPS-nya nggak besar, tapi masih enjoyable menurut gue. Overall buat main Honkai Star Rail cukup enjoyable, dan juga kalau misalnya kalian main game ini agak lama, HP ini juga nggak sampai panas banget. Gue coba tes waktu itu off kamera, maksimum temperatur kira-kira 38-39 Celcius kalau bisa main lebih dari 15 menit. Yang lumayan solid lah. Dan untuk main game Rhythm gimana performance-nya? Sebenarnya performance-nya cukup solid ya. Gue main di Bandori di difficulty tinggi, itu masih bisa, cuma gue rasa ada sedikit audio delay kalau di difficulty tinggi, jadi memang susah banget full combo pakai HP ini kalau misal main di difficulty tinggi. Tapi sih kalau misal main di difficulty hard atau ke bawah, masih cukup solid. Ya kerasanya kayak sticky aja gitu kalau main di difficulty tinggi, if you know what I mean. Oke, langsung aja kita moving on ke UI experience-nya. Kalau misalnya kita ke setting, ini di MIUI 13, kayaknya ini nggak bakal disupport lagi ya, ini last update-nya MIUI 13 yang berbasis Android 12, dan untuk security patch sudah cukup baru ya di Maret 2023. Jadi memang untuk HP limbah Jepang, ini sih kayaknya memang paling up to date ya. Even kalau misal mau dibandingin sama Google Pixel 3a misal, ini masih lebih up to date loh, surprisingly. Karena Pixel 3a kan dia itu kalau nggak salah security patch-nya sampai 2022 ya. Kalau ini udah sampai 2023. At least di MIUI 13 jadi cukup oke. Day-to-day performance menurut gue ini HP masih solid banget ya. Multitasking masih cukup solid asalkan nggak buka banyak aplikasi banyak. Launch aplikasi memang nggak paling cepat tapi cukup oke. Dan navigasi aplikasi yang menurut gue lebih penting, itu masih kerasa cukup smooth dengan minimum stuttering. Nah, terus untuk DRM infonya gimana buat yang penasaran kalau misalnya kita ke DRM info. Di sini HP ini surprisingly support HDR10 Plus ya. Walaupun dia nggak support white color gamut, tapi support HDR10 Plus. So that's pretty good. Dan untuk Wi-Fi itu yang pastinya Wi-Fi-nya di L1. No problem. Ya HP Xiaomi sih sekarang udah L1 semua ya. Gak kayak zaman 2019 ke bawah yang masih L3 semua karena dia itu kan barang Cina ya. Ini kan limbah Jepang. Nah, sebenarnya kita bahas untuk battery life-nya. Ini menurut gue selling point paling besar untuk HP limbah Jepang ini. Karena HP limbah Jepang di harga 1,2 juta sih nggak ada yang baterainya sekuat ini ya. Coba sebutin. Galaxy Field nggak sekuat ini menurut gue. XZ1, XZ2, XZ3, even Xperia 1 nggak sesolid ini. Kalau kita pindah ke Google Pixel 3a, 3, 3XL, 4a, 4 nggak sesolid ini. Ini baterainya memang cukup beefy ya. 5000 mAh baterai, dan dia bisa fast charging, nggak cepet banget tapi cukup solid di 18 watt. Ketahanan baterainya cukup bagus menurut gue guys. Ini bisa tahan easily 2 hari nggak ada masalah ya. Dan pemakaian gue yang enteng, hanya sosial media, nonton YouTube dan sedikit ngambil foto, ini HP bisa bertahan 2 hari no problem loh. Jadi ya, ini yang pastinya nomor 1 untuk HP limbah di harga 1 jutaan kalau bisa kita mau ngomongin battery life-nya. Pretty good. Oke, sebelum kita masuk konklusinya, mari kita bahas dulu kelemahan yang ada di HP ini. Menurut gue kelemahan yang cukup besar itu dari kameranya ya. Even kalau bisa mau dibandingin dengan HP lain kayak Google Pixel 3a atau Sony Xperia XZ3 atau Sharp Aquos R3 yang harganya mirip-mirip agak lebih mahal dikit atau agak lebih murah, even dibanding dengan Samsung Galaxy Field, buat yang inget HP itu, masih lebih bagus di HP tersebut. Yang bikin nyebelin kamera ini tuh lensanya dan juga dia itu agak pudar, itu yang gue kurang suka. Selain itu sih, ini HP cukup solid ya di harganya. Dia udah cukup bagus, jadi untuk konklusinya, apakah gue rekomen HP ini? Rekomen banget sih, terutama kalau misal kalian para pencari HP limbah Jepang atau HP non resmi ya, kalian lagi nyari HP di bawah 1,5 jutaan, menurut gue sih, gue lebih rekomen ini daripada Google Pixel 3a. Yap, terutama dari baterainya yang solid banget, tapi juga menurut gue dia punya desain yang futuristik, yang desain bukan futuristik sih, desain modern lah, nggak ketinggalan zaman, nggak kayak Pixel 3a, masih ada headphone jack, udah dual speaker, udah pakai USB Type-C, dan juga dia punya kualitas kamera yang memang bukan yang terbaik, tapi usable.
Ini menurut gue value-nya cukup bagus sih. Ditambah lagi HP ini juga udah ada NFC ya, jadi kalian gak usah worry kalau misalnya kalian mau pakai HP ini sebagai HP kedua atau HP emergency sih cukup solid. Sebelum kita tutup videonya, gue mau bahas dulu untuk emailnya. Ini emailnya gimana sih kira-kira? Ini emailnya sih memang agak unik ya pas gue tanya ke seller yang ngejual HP ini. Jadi dia itu singkat aja, pas gue tanya, "Bang, ini tuh emailnya rewrite, email Kemenperin atau email yang 1 bulan itu ya, 1 bulan sama Kemenperin sama kan?" Terus dia bilang, "Oh, ini email sudah terdaftar ke Bea Cukai." Jadi bukan rewrite, yang artinya dia itu bebas riset juga. Gue nggak tahu email tipe kayak gini bakal lebih tahan lama atau lebih awet dari email rewrite atau yang lain. Kalau misal ada yang tahu mungkin bisa komen di bawah, tapi yang gue tahu sih pasti ini kan email tetap email ilegal ya. Jadi yang pastinya bakal bisa keblok juga ya kapan aja. Jadi kalau misal kalian mau beli HP X Inter yang non resmi kayak gini, kalian harus tahu bakal bisa ke-ban kapan aja. Jadi be prepared uangnya buat nge-deactivate emailnya. Tapi ya, mungkin cuma segitu videonya. Seperti biasa, kalau misal kalian mau beli HP ini atau kalian ingin wallpaper yang ada di HP ini, gue udah taruh linknya di deskripsi ya. Jangan lupa like dan subscribe. Kalau misal kalian punya rekomendasi, gue harus nge-review HP apa selanjutnya, bisa komen di bawah. Thanks for watching, kita ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya. Thank you guys.